Salam berjumpa kembali, salam inovasi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa. Hari ini saya akan mempresentasikan accident investigation atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan investigasi kecelakaan kerja. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak Ibu subscribe terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih. Nah, kenapa perlu kita lakukan investigasi kecelakaan kerja? Ya, kayak investigasi kalau ada pencurian ya. Tapi ini supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, kita lakukan investigasi. Jadi ada ilmu khusus, cara-cara investigasi untuk keselamatan dan kecelakaan kerja ini. Dikenal dengan 3 penyebab. Jadi ada penyebab dasar, itu disebut dengan basic causes. Kemudian ada penyebab tidak langsung, ada indirect causes. Kemudian nomor 3, direct causes, jadi penyebab langsung. Indirect causes itu tidak langsung. Nah, ini yang kita cari di lapangan nanti. Jadi ilmu-ilmu tentang safety dasar-dasar harus kita tahu juga dulu ya. Apa yang disebut dengan basic causes, indirect causes, dan direct causes. Aksiden atau kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang memang tidak kita inginkan. Tidak ada satupun orang yang menginginkan terjadi aksiden. Kebanyakan bisa menyebabkan cedera atau bahkan kerusakan harta benda, bahkan fatal kadang-kadang ya. Aksiden bisa menghilangkan nyawa. Misalnya aksiden di jalan raya. Ini disebabkan oleh kegagalan orang, kegagalan peralatan, atau kegagalan lain yang bisa menyebabkan kecelakaan. Tujuan dari investigasi kecelakaan kerja adalah menemukan mengapa terjadi kegagalan. Nah, itu tadi poin nomor 1. Yang kedua adalah mencari cara untuk mengkoreksinya yang paling mungkin nanti. Kemudian nomor 3, mencegah terulangnya. Kemudian dalam investigasi kecelakaan kerja ini kita tidak mencari-cari. Jadi kita bukan seperti menginvestigasi orang jahat ya, karena orang kan tidak menginginkan juga. Kecuali ada sabotase di situ, tapi kan kalau normal kita menginvestigasi orang-orang yang bekerja di lapangan itu bukan kita anggap dia tertuduh atau apa. Jadi kita kan mencari penyebabnya yang sebenarnya di lapangan. Kita lebih fokus kepentingan internal, mencari real cause, penyebab realnya, dan setelah itu kita dapat gunakan untuk laporan kita ke depan. Kemudian bisa kita gunakan untuk laporan ke pemerintah atau pihak eksternal. Nah, inilah yang ada ringkasan sebuah 3 penyebab dasarnya tadi. Basic cause itu dikelompokkan di sini manajemen kebijakan dan keputusan ketiga. Nah, itu basic gitu ya. Bisa aja manajemen nggak peduli. Kemudian personal faktor itu masuk basic ya. Jadi orangnya cenderung kecelakaan atau faktor lingkungan. Ya, ini masuk kelompok basic. Kemudian yang masuk kelompok indirect ada 2 teori safety itu. Yang pertama kali safety diperkenalkan itu disebut unsafe act, jadi tindakan-tindakan yang tidak aman. Kemudian yang kedua yang termasuk indirect causes adalah unsafe kondisi, jadi kondisi-kondisi yang tidak aman. Mungkin peralatan tidak dipelihara dengan baik. Sedangkan direct cause-nya adalah pelepasan energi atau bahan berbahaya yang tak terencana. Jadi ini disebut direct cause, jadi penyebab directnya. Jadi ada teori energi, katanya kecelakaan itu disebabkan oleh pelepasan energi yang tak terkendali mengenai objek itu tidak mampu menahannya, maka terjadi kecelakaan. Nah, kalau ini berbarengan bisa terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan properti.
Bagaimana kita melakukan persiapan investigasi ini? Yang pertama, tentukan penyidiknya dulu, yang orang terlatih, yang bertanggung jawab dalam investigasi. Kemudian dia harus mengerti prosedur operasi, jadi nanti jangan salah-salah Pak, ngawur nanti kan. Kemudian mempersiapkan alat-alat investigasi, misalnya kamera, rekaman, itu tempat-tempat plastik untuk membungkus bahan-bahan serpihan, misalnya, itu termasuk alat-alat yang kita siapkan. Nah, kemudian investigator itu harus melakukan perekaman data atau fakta. Itu dilakukan dengan interview orang-orang sesegera mungkin, jangan sampai bermalam kalau bisa. Jadi di perusahaan-perusahaan itu memang investigator itu harus sip-sipan mungkin ya. Supaya terjadi kecelakaan dia harus langsung ke lapangan supaya tidak dirubah-rubah dulu kondisi lapangan itu ya. Kemudian dokumentasikan lokasi sebelum ada perubahan, ambil fotonya, gambar, ukur, catatan pengukuran, kemudian dokumentasi pendukungnya apa, minta dari maintenance, dari operasi, misalnya ada chart, control room, kita minta kopinya, laporan-laporan produksi, kemudian diagram proses, dan sebagainya. Kemudian simpanlah semua, bisa kita rekam pakai video atau pakai tape recorder, kondisi kejadian, urutan kejadian, kondisi setelah kejadian. Dokumentasikan lokasi korban, saksi kalau ada, mesin-mesin, sumber-sumber energi motor lain. Catatlah secara detail kemungkinan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melakukan interview? Interview juga perlu kita lakukan, tapi bukan interview kayak interview pencuri tadi ya. Saya ulang lagi. Informasi tangan pertama itu sangat perlu dan sangat baik. Kemudian perhatikan jebakan pertanyaan berbentuk bias. Jadi kita jangan bertanya kemana-mana, langsung aja fokus. Persepsinya jangan ada di bumbu-bumbu informasi lain. Kemudian arahkan proses berpikir orang yang menjawabnya, pertanyaan awal sampai akhir. Kemudian buat lagi posisi yang sebenarnya. Kemudian yakinkan bahwa yang kita investigasi itu, interview itu, orangnya cukup nyaman lah. Karena kita bukan mencari-cari ya. Pastikan semua saksi bebas berbicara, buat rekaman, minta izin dulu, gunakan sketsa, fokus pada pengawasan langsung saksi, kemudian catat setiap kata yang digunakan saksi, nanti dia mencela-mencela, kemudian hari, kemudian ucapkan setiap perkataan dan dimengerti saksi, deskripsikanlah saksi, namanya, alamatnya di mana, pengalamannya, berikan salinan pernyataan mereka dan minta tanda tangan. Jadi kita minta juga tanda tangannya. Nah, di sini di investigasi ini ada istilah problem solving, jadi penyelesaian masalah atau change analysis. Ini disebutkan teknik menekankan perubahan untuk memperbaiki masalah. Pemeriksaan penyimpangan dari kebiasaan. Nah, kita lihat kan ada yang dirubah-rubah nggak dari desainnya. Ya. Pertimbangkan semua masalah berasal dari perubahan. Nah, kalau ada perubahan, mungkin karena perubahan inilah penyebab kecelakaan itu kan. Analisis setiap perubahan untuk menentukan penyebab. Jadi dari change analysis ini bisa kita melihat penyebab. Gunakan langkah berikut dalam change analysis: uraikan masalah, uraikan standar, prosedur, instruksi yang ada, apa yang seharusnya terjadi, mengapa terjadi, identifikasi, tempatkan uraikan perubahan, apa, mengapa, di mana, dan seterusnya itu ya. Tentukan apa yang berpengaruh, identifikasi, cari perubahan yang terjadi, buat daftar penyebab, pilih penyebab. Nah, ini disitulah di change analysis itu lebih banyak berperan. Laporan investigasi ini kan harus kita buat. Di laporan itu ada informasi latar belakang kejadian, kapan, siapa yang terlibat,
personal yang melaksanakannya, peristiwa kecelakaan kita urutkan, tipe kecelakaannya, kemudian tingkat kerusakannya apa, catat semua, faktor atau sumber energi yang berbahaya. Nah, dari laporan itu nanti kita bisa simpulkan kan tadi ya, direct cause-nya. Inilah mungkin manajemennya bisa kita persalahkan juga ya. Kalau manajemen tidak concern ya itu direct cause-nya ya. Atau indirect cause-nya, tadi penyebab tidak langsung, perilaku orang yang bekerja, kondisi tidak aman. Atau basic cause-nya, personel, faktor lingkungan dan sebagainya. Formulir yang harus diisi disediakan adalah satu formulir employee reports of injury form, kemudian supervisi accident investigation form, incident investigation form. Ini saya lampirkan nanti isinya dilihat saja, tidak perlu saya ucapkan dengan kata-kata, tapi dalam presentasi ini nanti bisa dilihat bagaimana bentuk formulir yang 3 ini. Nah, ini yang pertama tadi employee report injury form, yang kedua supervisor. Jadi supervisornya harus bikin. Jadi kita sebagai yang celaka buat laporan, supervisor kita buat laporan. Kemudian hasil investigasi daripada investigator. Jadi ada 3 laporan itu ya. Terakhir rekomendasi untuk mencegah terulangnya kecelakaan kerja, maka tindakan segera dan jangka panjang perlu kita kasihkan. Kita kasih rekomendasi untuk improve basic cause-nya tadi apa, management system, improve indirect cause-nya apa, unsafe act dan unsafe condition. Kemudian improve direct cause-nya seperti limit the energy, jadi nggak boleh nyimpan bahan bakar terlalu banyak, atau tangki-tangkinya kita perbaikin, kita bikin lebih safe lagi, pipa-pipanya, safety device-nya, perbaiki struktur kerja, kondisi kerja dan sebagainya. Demikianlah investigasi kecelakaan kerja ini, aksiden investigasi saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu mendapat ilmu baru pada sesi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.